Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan channelnya Mari Berbagi Informasi. Semoga sahabat selalu sehat, selalu bahagia dan lancar rezekinya, amin ya robbal alamin. Baik sahabat, di video kali ini saya akan berbagi informasi perbaikan sebuah kipas kecil ya, kipas tangan. Ini untuk mereknya apa ini ya, Gujodok ya, Gujodok, ada aja mereknya ya. Ini Gujodok, Gojodok ya. Ini untuk permasalahannya tidak bisa hidup ya, kalaupun di sininya di layarnya hidup tapi kipasnya tidak muter ya, itu penyakitnya seperti itu ya, permasalahannya. Dan kipas ini cukup mahal ya, sekitar 250.000 walaupun sebesar ini ya. Ini sudah imbang kipas-kipas 16 in yang berdiri ya, yang stand ya. Ternyata mahal. Dalamnya bagaimana sih, dalamnya kok bisa semahal ini? Apakah tipu-tipu atau bagaimana? Oke, kita akan buka ya. Dan menurut info ini sering rusak ya. Ada info dari kawan-kawan saya itu katanya ini sering rusak ini. Tapi saya sendiri tidak mengalami karena ini punya orang lain ya. Kita langsung buka. Cara membukanya dari sini sahabat. Sekali lagi di sini saya merangkum ya, supaya videonya tidak panjang, tidak repot saya dalam mengedit-editnya. Baik, cara bukanya dari sini, gampang ya. Ini terpaksa main congkel ya. Nah, seperti ini. Ini udah saya buka tadi ya. Saya mempraktekkan saja. Namun ini belum bagus ya. Ya, di sini kita harus sabar dalam membukanya. Karena memang serba presisi. Nah, sudah terbuka seperti ini. Di sini ada baut. Kita buka. Nah, di sini ada baut. Lalu ini kita lepas. Nah, seperti ini. Kita lepas. Sini juga ada baut juga. Kita buka lagi. Lalu kita tarik ininya. Nah, copot. Ini bagian baterai. Ini modul baterai ya. Tidak saya buka karena baterai ini tidak bermasalah. Yang bermasalah ada di bagian kepalanya. Kepala kipasnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita dorong. Kita tarik. Nah, terbuka. Sudah terbuka seperti ini, kita buka dari sini supaya bagian ini menjadi terpisah. Nah, sudah ini terpisah. Nanti di sini kan ada dinamo. Dinamo ini kita buka ya, yaitu dengan cara sini ada dinamo brushless-nya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, di sini ada semacam spi ya. Kita buka spinya, lalu kita tarik. Truk. Nah, lalu kita bisa mendapatkannya. Dan kita mendapatkan ini. Ini kan nempel di sini tadinya ya. Ya, nanti akan saya susun ulang ya. Nah, seperti ini. Oh, kebalik ini. Nah, begini nih. Nah, begini. Seperti ini. Kita tarik aja untuk melepasnya. Sebentar ya, saya mau ngambil pelumas. Ini harus dikasih pelumas ya. Ini tahap pemasangan. Saya pasang ulang. Saya kasih pelumas sedikit saja, cukup, tidak usah banyak-banyak ya, nanti kalau kebanyakan malah debu-debu itu gampang nempel ya. Dan untuk model motornya atau dinamonya ini menggunakan brushless ya. Di sini ada sebuah modul untuk kecepatan ya, kecepatan
kipas. Nah, ini kan daun kipasnya. Waduh, ini di sini ada per ya. Sebentar, saya masukkan dulu pernya. Ini kalau lepas kita susah nyarinya. Bentar. Di sini ada per, kita masukkan ya. Oke, sudah masuk. Takut hilang. Dan di sini ada modul, ini modulnya untuk mengendalikan motor brushless ini untuk kecepatannya ya. Di sini ada 3 kabel. Saya zoom dulu. Saya zoom dulu sebentar, ini kurang fokus. Tidak fokus rupanya. Bentar sahabat, ini kameranya ini bermasalah nih. Tidak mau zoom out. Ya, di sini ada 3 kabel ya. Di sini yang tengah ini kabel merah, yang sebelah sini hitam dan ini putih. Nah, kabel merah ini kabel positif. Kabel putih kabel negatif, dan kabel hitam ini kabel signal atau untuk program ya. Program yang dari sini. Nah, dari sini. Ini yang kontrolnya, kontrol pengaturan kecepatan. Sementara ini bagian program yang menuju brushless ya. Jadi nanti ini untuk pengaturan kecepatannya. Sekali lagi, yang tengah ini untuk positif, yang putih ini negatif, yang hitam ini untuk signal atau untuk programnya. Dan jadi permasalahannya ini tadi itu kabel ini terputus ya, karena mungkin dari getaran, jadi terputus sehingga menyebabkan kipas tidak berputar. Itu kecurigaan saya. Dan di sini didukung oleh beberapa komponen, ada dioda, 2 buah dioda, ada kapasitor, ada resistor, dan ada juga IC, ini IC kontrolnya ya. Ini kalau rusak biasanya kita tidak bisa mendapatkan suku cadangnya atau komponennya. Untuk bagian IC ini, untuk dioda-dioda ini banyak ya, untuk kapasitor, resistor. Di sini juga ada spool yang digabungkan. Kalau spool ini biasanya jarang rusak setahu saya ya. Yang rentan rusak IC ini. Kalau IC ini rusak, ya otomatis kita tidak bisa perbaikinya karena tidak ada spare partnya atau komponennya. Baik, kita pasang aja. Yang pertama kita masukkan dulu ini untuk soket kepala soketnya ya. Ini kepala soketnya kita masukkan ke sini. Sepertinya ini zoomnya terlalu besar ya. Oke. Ini masukkan ke sini. Ini dimasukkan ke sini ya. Nah, seperti ini. Ini harus kita teliti betul supaya pemasangannya pas. Kita coba kasih kipas apakah bisa mutar. Ya, bisa ya sahabat ya. Oke,
Selanjutnya kita pasang pengunci. Penguncinya sangat kecil ya. Mudah-mudahan tidak hilang. Tadi saya menyimpannya di sini. Nah, ini penguncinya ini. Kecil sekali. Kita coba pasang. Ya, sudah terpasang. Sehingga kalau sudah terkunci ini nggak bisa ditarik ya. Tetap berada di posisinya. Nah, setelah ini kita lanjutkan ke pemasangan modul ya. Di sini ada sebuah modul. Ini modul untuk kontrolnya ya. Sementara yang di sini modul program. Ini soketnya kita pasang. Ini untuk kesini ya. Dan ini posisinya nanti ke baterai. Kesini. Di sini kan ada 2 soket nih. Ini ada soket. Nanti kita pasang ke sini. Tapi kita pasang dulu bagian ini ya. Penutup kipasnya. Untuk memasang penutup kipas, kita harus paskan jalur ya. Di sini kan ada jalurnya. Nah, di sini ada semacam jalur. Kita samakan dengan ini. Nah, ini berarti ke sini. Lalu kita tekan sampai bunyi klek. Nah, sudah terpasang. Kita coba zoom out ya. Sepertinya terlalu dekat ini kameranya. Nah, seperti itu ya. Ini sudah terpasang dan kita cek untuk kipasnya apakah bisa muter dengan lancar. Ya, bisa ya. Ini pakai brushless, modelnya tidak pakai sikat. Sehingga ini kemungkinan bisa awet untuk dinamonya. Karena kalau yang model sikat itu biasanya justru di bagian sikatnya yang sering rusak ya. Karena dinamo itu beda-beda ya. Ada yang menggunakan induksi, ada yang menggunakan sikat, ada yang tanpa sikat atau brushless. Sistem brushless ini biasanya digunakan juga untuk motor-motor drone ya atau dinamo drone. Ya, kita masukkan ke sini. Dan untuk kabelnya ini harus kita masukkan dulu ya. Ini kita masukkan ke sini nih. Ini kabel yang ke baterai ya.
Hati-hati dalam pemasangan ini LCD ya, semacam LCD ini untuk layarnya, jangan ketekan, nanti rusak. Baik, ini sudah saya pasang ya. Nah, sudah saya pasang. Kita tes dulu sebelum kita tutup. Sini untuk menghidupkannya. Karena saya pun ini baru pertama kali mencoba ya. Saya ingin tahu kualitasnya seperti apa dan hembusan anginnya sekuat apa. Saya akan coba cek. Ya, ini di 100 nih. Cukup kencang. Ya, cukup kencang dan untuk tingkat kebisingannya sedang lah ya. Coba kurangin. Segini angin. Cukup kencang anginnya. Oke, servis kali ini dinyatakan berhasil ya. Kita tinggal tutup. Ya, sudah tertutup. Dan ini kita tutup juga. Tetap mengikuti alur ya untuk menutup ini. Kalau nggak ikut alurnya nggak akan masuk ya. Ini ada yang 1 garis, dari sini 2. Sini ada yang 2 garis. Kita ikuti 2 garis. Nah, ini yang 2 nih. Tinggal tekan. Ya, selesai. Dengan harga sekitar 250.000 ini ya, kurang lebih. Ya, sepertinya kemahalan. Ini bodinya plastik semua ya, tidak ada menggunakan aluminium. Ini full plastik. Ini ada bekas congkelan saya sedikit-sedikit nih, kita rapikan ya. Baik sahabat, itu saja yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali mau mencoba servis sendiri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.